Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubihim liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu dan saudara sekalian, jemaah salat subuh Masjid Al-Iman yang Allah Subhanahu wa taala, juga Bapak Ibu yang bergabung melalui jaringan Zoom, alhamdulillah mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan-limpahan dan karunia-Nya, juga hidayah dan hidayahnya, sehingga di pagi subuh ini kita bisa kembali hadir berkumpul dalam majelis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah terus melimpahi rahmat dan keberkahan kepada kita semua. Amin. Dan tidak lupa kita terus mendoakan saudara-saudara kita yang pastinya Allah memberikan kekuatan, kesabaran, dan juga Allah memberikan kemenangan kepada para mujahidin yang berjuang untuk menjaga dan membebaskan Masjidil Aqsa dan juga tanah Palestina, satu-satunya negara yang belum mendapatkan kemerdekaan. Hingga saat ini, mudah-mudahan Allah tunjukkan kuasanya, Allah turunkan burung-burung ababil yang belum pernah diturunkan untuk menghancurkan pasukan Abraha yang hendak menghancurkan. Mudah-mudahan turun kembali untuk menghancurkan orang-orang Israel yang menentukan dan sampai ketemu besok ya dalam solidaritas Palestina di Monas. Karena ini menjadi saksi, menjadi bukti kepedulian kita terhadap Palestina, kecintaan kita pada saudara kita di Palestina, kecintaan kita pada Masjidil Aqsa, dan kebenaran iman kita pada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dengan kepedulian terhadap urusan bangsa. Baik para jemaah sekalian, pagi ini kita melanjutkan kajian di Tabriyatus Shalihin bab yang ke-311. Babu nahyiman akala sauman, bab menerangkan larangan orang yang akala makan sauman, bawang putih, tahu sum tahu au basolan ya, atau bawang merah, au kurrosan atau daun bawang, au wairahu atau yang lainnya, mimma lahu raihah, yang mempunyai bau yang jelas. Antuqulil masjid, dari masuk masjid, qabla zawali raihatihi, sebelum menghilangkan atau sebelum hilangnya bau itu, illa lidururah, kecuali karena darurat yang harus masuk tapi tidak sempat untuk membersihkan apa yang harus dibersihkan. Baik para jemaah sekalian, ya bab ini penting karena terkait dengan masjid yang selalu kita hadir di dalamnya. Ada adab-adab yang harus diperhatikan, ya, di antaranya bagi orang-orang yang berbau mulutnya atau badannya atau pakaiannya, hendaknya tidak masuk. Ya, kalaupun kemudian tidak bisa tidak, ya
tidak bisa melakukan untuk membersihkan diri dari bauan itu mendingan itu. Ya. Jadi ketika dia dalam keadaan bau dan eh, kalau untuk masjid justru akan mengganggu, lebih baik sholat di rumah. Bukan berarti terus sengaja begitu ya. Tapi kalau dalam keadaan itu dan tidak memungkinkan untuk membersihkan diri atau tidak mau, maka sholat di masjid, sholat di rumah lebih baik. Ya. Karena menghindari mudarat itu diutamakan, didahulukan daripada mengejar masalah. Ya. Artinya mudarat bau yang akan mengganggu kekhusyuan saudara-saudara kita di masjid itu harus lebih diutamakan, dipentingkan daripada mengejar keutamaan sholat berjamaah. Ya. Artinya bukan berarti udah nggak usah sholat berjamaah aja di rumahnya, nggak bukan begitu ya. Jadi artinya orang yang memiliki ada masalah dengan dirinya, bau-bauan dengan dirinya harus menyelesaikan, membersihkannya sebelumnya. Baik para jemaah sekalian, beberapa perintah dalam Al-Quran yang terkait dengan materi ini. Yang pertama adalah terkait dengan yang sudah dibaca, firman Allah fi buyutin adinallah, di dalam rumah-rumah Allah, di masjid-masjid yang Allah perintahkan anturfa, kalau untuk dimuliakan. Jadi itu bagian dari memuliakan masjid adalah ya, tidak masuk masjid kecuali orang-orang yang bersih, orang yang suci, orang-orang yang tidak bau. Ya. Wa yudhkaru fiasmuhu, dan disebut di dalamnya namanya disebut fiya yang butuhi wanas. Dibaca tasbih di dalamnya. Kemudian juga firman Allah dalam surah Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Wahai manusia, ambillah perhiasan kalian di setiap masuk masjid. Ya. Jadi yang baik-baik, yang indah-indah, yang harum, ya, jangan sebaliknya. Ya. Kemudian innallaha jamilun yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah indah, menyukai keindahan. Ya. Keindahan itu termasuk kerapian, aroma yang sedap, ya, penampilan yang baik, yang penuh semangat, ya, dan juga ya tadi ya aroma yang berharum. Kemudian la dharra wa la dirar, tidak boleh memberikan mudarat atau gangguan bagi diri sendiri atau orang lain. Ya. Jadi tidak boleh membahayakan diri atau orang lain. Mungkin orang yang bau dia nggak merasa bau, tapi orang lain terganggu. Itu nggak boleh. Laula anna syukra ala ummati la amartu bisiwaki 'inda kulli salatin. Kalau aku tidak khawatir memberatkan pada umatku, maka pasti perintahkan mereka untuk selalu bersiwak setiap mau sholat. Ya. Itu menunjukkan bahwa ketika mau sholat harus bersih, suci, dan tidak bau, tidak sekalian atau wangi. Arbaun min sunanil mursalin, di 4 hal termasuk sunnahnya para rasul. Yang pertama al-haya, malu. Ya. Jadi warisan dari sunnah yang dicontohkan oleh para rasul, yang pertama malu. Sehingga kalau tidak malu, ya berbuatlah sesuka hatimu. Ya, dalam tastahi fasnah. Wa ta'aturu, dan memakai parfum. Ya. Jadi memakai parfum itu hukumnya
sunnah. Ya, apalagi kalau mau ke masjid yang laki-laki ya, yang ibu-ibu kalau mau keluar dan bertemu dengan laki-laki maka boleh pakai parfum yang datar-datar, tidak menyengat. Ya. Wasiwaku dan siwak, sikat gigi, ya. Wadikahu dan menikah. Jadi nikah itu sunnah Rasul, ya. Maka jangan tidak nikah. Ya. Yang belum nikah segera menikah. Yang sudah tidak ada pasangannya menikah lagi. Ya. An-nikahu sunnati. Baik para jemaah sekalian, jadi ini menjadi di tema kita adalah larangan masuk masjid bagi orang yang habis makan bawang putih, bawang merah, ya dan sejenisnya, ya termasuk jengkol, pete, ya, termasuk juga bau-bau yang lain, rokok, ya itu baunya lebih parah daripada pete. Atau apa lagi? Duren. Nah, duren mungkin ada yang suka ya, tapi kalau baunya dari mulut orang kita nggak suka. Ya itu juga menjadi masalah. Ya. Semua bau termasuk bau keringat. Ya, yang ada BB, bau badan, ya dengan keringatnya, kemudian ketiaknya atau bajunya yang sudah lama tidak dicuci atau apalagi bau-bau yang lain, hendaknya menjaga diri untuk tidak ke masjid dulu ya sebelum dibersihkan. Beberapa hadis yang disampaikan Nabi, pertama Ali bin Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man akala min hadhihi syajarah, barang siapa yang makan dari buah ini, yakni yaitu as-saum, yaitu bawang putih, fala yaqrabanna masjidan, maka jangan sekali-kali mendekati masjid kita atau masjid kami. Ya. Di dalam riwayat lain masjidana, kalau masjid kami itu dipahami masjid Nabawi, tapi dalam riwayat Muslim masjidana, masjid kami berarti semua masjid termasuk masjid. Jadi yang mulutnya bau bawang, terutama bawang putih, bawang merah yang dimakan mentah. Ya, karena kalau sudah diulek ya, dijadikan bumbu sayur atau masakan ya bau lagi. Ya. Kemudian hadis yang kedua, man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna wala yusalliyanna ma'ana. Ya. Maka jangan sekali-kali mendekati kita atau perkumpulan kita, wala yusalliyanna ma'ana, jangan sekali-kali sholat bersama kita yang mulutnya bau karena habis makan ini ya, bau ini ya, bawang-bawangan ini ya. Kemudian hadis yang berikutnya, man akala sauman au basalan falyatazilna. Barang siapa yang habis makan bawang putih atau bawang merah, maka adalah uzlah atau menjauhkan diri dari kita, ya, dari pertemuan kaum muslimin yang mau gabung, maka hendaknya menjaga mulutnya. Kalau sedang bau mulut jangan dekat-dekat. Awal yang tazil masjid, karena dia menjauhkan diri dari masjid. Ya. Jadi masjid harus dijaga. Ya, tidak hanya dari berisik ya, bising, kemudian dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai, termasuk dijaga dari bau ya, dari bau-bau apapun yang
mengganggu kekhusyuan ya orang-orang yang ibadah. Wa fi riwayatil muslimin man akala al-basala wa thauma wal qurata fala yaqrabanna masjidan. Barang siapa yang makan bawang merah, bawang putih, atau bawang, maka jangan sekali-kali. Ada non taukidnya ya, jadi artinya larangan ini sangat ditekankan oleh Nabi, jangan sekali-kali mendekati masjid. Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat juga terganggu. Ya, sebagaimana manusia terganggu, malaikat juga terganggu. Ya. Dan biasanya kalau ada kegiatan ibadah di masjid itu malaikat pada datang. Ya. Dan mendoakan ya mereka Allah maafir lahu, Allah maafir lahu. Kalau ada yang bau, malaikatnya mau masuk. Ya, seperti malaikat mau datang ke rumah, di rumah ada anjing ya, nggak jadi masuk ya. Ada gambar-gambar yang terbawa. Yang dilarang bukan makan bawang, ya. Makannya boleh. Ya. Jadi jangan sampai kesimpulan hukumnya malah makannya, ternyata nggak makan. Ini bawang itu berkhasiat ya, apalagi bawang putih. Jadi yang dilarang bukan makannya, tapi kalau makan dan berbau mulutnya itu yang dilarang ke masjid, kecuali kalau sudah dihilangkan baunya. Ya. Terutama memang di Arab ini, ya, itu kalau tahu dari dulu ya, kalau orang Arab sekarang itu kalau makan bawang putih atau bawang merah itu mentah, ya di kayak jadi salad gitu. Nah, ya itu dimakan sama dagingnya, ya. Mungkin dari dulu begitu, sehingga kalau habis makan itu ya lumayan mulutnya baunya sangat kuat gitu ya. Ya. Jadi kalau sudah jadi soto jadi itu udah beda lagi ya. Nah itu yang nanti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar, hilangkanlah baunya itu dengan direbus. Berarti dulu kebiasaannya makannya itu kan direbus supaya nggak bau, direbus. Ya. Tapi kalau makan sate kemudian bawangnya direbus ya nggak enak. Ya, ya itu solusinya sekali. Jadi yang dilarang adalah masuk masjid dengan bau mulut karena habis makan bawang merah putih. Ya. Ini disampaikan oleh Imam Nawawi dalam syarah kitab Sahih Muslim. Tsumma inna hadzal nahya, sesungguhnya larangan ini innama huwa an huduril masjid, yaitu larangan menghadiri masjid atau masuk masjid. La an akli saumi wal basku, bukan larangan makan bawang putih, bawang yang putih ya, bawang putih dan bawang merah, warna bihima dan semisalnya seperti jengkol tadi. Fahadil bakul, maka sayuran ini atau buah-buahan yang bau itu halalun bijma'iman. Jadi itu halal dengan kesepakatan para ulama yang terpercaya gitu ya. Wa hakal qadhi Iyad an ahlil dhahir tahrimah, tetapi ada riwayat dari al-qadhi yang dari madhab Dhahiriyah ya, yang menyatakan bahwa makan bawang merah, bawang putih itu hukumnya adalah haram. Ya. Kenapa? Di ana tamna'u an hudurul jamaah, karena memakannya menghalangi seseorang itu menghadiri sholat berjamaah. Wa ya'indahu fardhu ain, padahal sholat berjamaah menurut mereka itu adalah fardu ain, bahkan tidaknya fardu ain, menjadi syarat sah sholat fardu bagi laki-laki. Ya.
Jadi bagi menurut Imam Dawud Al-Dhuhaili, seorang laki-laki sholat fardunya harus di masjid. Kalau tidak di masjid, nggak sah. Ya, kecuali kalau butuh. Jadi nggak sah. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, hukumnya fardu ain. Jadi tetap harus di masjid, tapi kalau dia sholat di rumah, sholatnya tetap sah, tapi berdosa. Gitu. Menurut Imam Ahmad, ya. Baru pendapat yang lebih ringan adalah pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Ini pendapat yang paling sahih dari Imam Syafi'i adalah sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Ya. Dan baru ada Malikiyah menyatakan sunnah muakkadah, itu yang diambil oleh kita semua ya. Kemudian menganggap sholat berjamaah itu ringan, gitu ya. Sehingga banyak yang tidak sholat berjamaah. Kok nggak sholat berjamaah? Sunnah. Kan hanya sunnah. Baik, ya menurut Imam Daud Al-Thawri apakah menjadi syarat sah? Karena sholat berjamaah itu harus berjamaah, sementara makan bawang menghalangi orang ke masjid, maka makan bawangnya tidak boleh. Ya, karena itu kecuali bukan jauh-jauh dari waktu sholat ya, kemudian setelah itu hilang. Sementara jumhur ulama tidak menyatakan haram dengan berdalil pada hadis dari Jabir. Para ulama sebagian besarnya, mayoritasnya tidak menyatakan haram hukum memakan bawang merah, bawang putih, jengkol, petir dan teman-teman. Dikisahkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersama para sahabat. Lalu didatangkan satu wadah berisi bawang bakul. Beliau mencium bau menyengat. Ketika dihidangkan, beliau melihatnya dan tidak mau memakannya karena ada aroma bawang. Beliau bersabda kepada para sahabat, "Kul wa inni unaji man la tunaji." Silakan kalian makan ya. Karena saya sedang bermunajat ya, sesuatu yang kalian tidak lakukan sekarang ini. Jadi Nabi ya sedang khusyuk lah dengan mengingat Allah. Lalu beliau bersabda, ayuhan nas innau laisa li tahrimu ma halallahu li. Wahai sekalian manusia, aku tidak berhak mengharamkan apa yang Allah halalkan bagi. Jadi yang dilarang bukan makan bawang putih atau bawang merah, tapi bagi orang yang habis memakannya, terutama ketika dimakan mentah, maka dia tidak boleh hadir di dalam sholat berjamaah sampai dia membersihkan dan menghilangkan bawang mulutnya. Jadi makan bawangnya tetap boleh ya, bahkan kalau menyiapkan ya lebih baik lagi gitu ya. Lebih diperintahkan lagi untuk menjaga kesehatan. Boleh masuk masjid bila bau mulutnya sudah hilang. Berarti makan bawangnya boleh, tapi kemudian setelah itu membersihkan bau mulutnya karena makan bawang itu, maka ya silakan ya masuk masjid. Jika baunya sudah hilang, maka tidak dilarang untuk masuk masjid karena ilat itu sebab munculnya hukum ya. Hukum itu terkait dengan ilat sebab. Yang menjadi sebab pelarangannya telah hilang. Kenapa dilarang? Karena bau. Kalau baunya udah nggak ada, ya nggak dilarang lagi. Walaupun habis makan bawang atau habis makan bawang tapi tidak berbau karena digoreng ya, atau direbus.
Kemudian disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa idza zalatir raiha fala ba'sa. Kalau sudah hilang baunya maka enggak ayah duro ila masjid untuk hadir ke masjid wa yakunu imaman atau ma'muman atau munfaridan, baik itu nanti menjadi imam atau makmum atau sendiri. Amma mada batir raiha baqiyatan fala yajuz. Tapi selagi mulutnya berbau, walaupun nggak makan bawang, ya, ini nggak makan bawang nih, tapi mulutnya bau, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi ilahnya di bau, walaupun nggak makan bawang, ya. Misalnya belum sikat gigi, gitu ya. Ya, tadi sikat gigi nggak? Ya, jadi kalau kita ke masjid, ya ingatkan diri kita semuanya untuk ya menyiapkan diri kita, memantaskan diri kita untuk layak masuk rumah Allah SWT. Ya, sikat gigi lah gitu ya. Ini mas sikat gigi kalau tidak mandi. Kalau bau badannya, nah misalnya Bapak Ibu berkeringat, ya, terus adzan berkumandang, ya. Pertanyaannya, mandi dulu atau ngejar supaya nggak terlambat? Kalau mandi dulu terlambat, kalau nggak mandi dulu bau. Apa yang dilakukan? Iya, tilap. Tilap baunya hilang kan? Oh, iya. Jadi ya intinya bukan di mandinya, intinya jangan sampai ke masjid itu masih bau-bau. Ya, kalau dilap-lap kemudian baunya hilang, is okay. Yang jelas bahwa kita dilarang bermasjid dalam keadaan berbau, ya, dan mengganggu orang lain. Kalau mandi dulu nanti terlambat. Nah, di situ kan ada satu peristiwa, satu waktu di mana ada mudorot yang harus dihindari, ada maslahat yang dikejar. Ya, mudorotnya adalah mengganggu orang, maslahatnya adalah datang tidak terlambat. Ketika satu waktu ada dua hal yang apa ya bertentangan seperti itu, maka kaidahnya jalbul darul mafasili muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindari bahaya itu lebih diutamakan, dipentingkan, didahulukan daripada mengejar atau menarik maslahat. Sehingga dalam kasus itu mandi dulu walaupun Bapak terlambat sebentar, daripada maksa tidak terlambat tapi orang sekitarnya bau. Nah ini yang harus diperhatikan, jangan sampai ya kita malah bikin masalah, bikin dosa. Nah ini solusi yang diberikan Sayyidina Umar. Beliau pernah berkhutbah pada hari Jumat. Ini langsung jadi tema khutbah. Beliau mengatakan, "Tsumma innakum ayyuhan nas taquluna syajarataini." Kalian wahai manusia ya suka makan dua pohon itu atau dua buah ini, yaitu bawang merah dan bawang putih. Ma'arahuma illa khabithatain. Saya tidak melihat kedua buah itu kecuali berbau busuk, berbau tidak sedap dan al-basal wasau, itu bawang merah dan bawang putih. Laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya pernah melihat Rasul idza wajada rihauma minar rajuli fil masjid amara bihi fa ukhrija ilal baqi. Kalau mendapati seseorang yang mulutnya bau bawang, langsung diperintahkan keluar.
keluar ke Baki lagi ya. Ke Baki itu kan tempat makam ya. Nah, ke Baki dulu, dikubur-kubur dulu ya. Paman akalauma, maka kata Umar bin Khattab, maka barang siapa yang telah atau habis makan keduanya, fal yubit kuma tohan, maka dalam menghilangkannya atau menetralkan baunya itu dengan direbus. Ya. Cuman ya itu ada yang kalau direbus jadi nggak seru ya, memang harus dimakan mentah ya, seperti dimakan dengan sate atau eh, apa atau hidangan lain yang memang harus mentah. Tapi intinya dari valium huma tokhon ini intinya boleh memakan ya, asal jangan menimbulkan bau. Kalau menimbulkan bau hendaknya dihilangkan sebelum kita bertemu dengan saudara kita, terutama di masjid. Ya, maka harus ini dulu selesaikan dulu, jangan sampai kita bikin masalah. Karena itu seorang yang ingin berangkat ke masjid dianjurkan untuk ini beberapa adab yang harus diperhatikan ketika kita mau ke masjid. Pertama, membersihkan badan ya dari bau termasuk mulut ya. Jadi pastikan kehadiran kita tidak membawa masalah bau-bauan ya, dari badan kita, dari mulut kita, dari telinga, dari baju, dari sandal ya, sandal nginjek apa, dari kucing ya apa gitu ya. Ya kalau kita lepas, kalau dulu sandal itu dibawa ke dalam masjid. Baik, bersiwak. Hendaknya bersiwak. Sikat gigi lah sekarang ya. Saya coba bawa arom itu suka lupa aja gitu ya. Sekarang pakai sikat gigi lah yang kelihatan. Kemudian, nah ini yang tadi hadisnya. Memakai pakaian yang pantas, yang layak sebagai seorang hamba yang akan menghadap Tuhannya yang maha suci, yang maha agung, yang maha besar. Ya, pakaiannya yang pantas dan rapi ya, jangan lecek. Apalagi yang pakai kaos oblong ya atau sport ya. Kan sah juga ya, sah cuma nggak pantas gitu ya. Jadi fikih sah itu, jadi bahwa aurat kita antara pusar dan lutut itu memang sah. Kalau nggak ada yang lain kecuali yang nutup itu. Tapi kalau ada sengaja pakai sporot itu ngawur itu ya, artinya tidak beradab. Jadi sebagai seorang hamba yang mestinya memuliakan Allah ketika menghadapnya dengan pakaian yang terbaik, pakai gamis yang dulu selalu dipakai Nabi adalah gamis. Ya, maka itu yang mungkin bisa dipraktekkan lah di antara yang kita pakai ketika masjid itu ya, kita ada koleksi gamis. Boleh juga pakai sarung tuh. Pakai sarung lebih baik daripada pakai celana panjang. Ya makin terlihat bentuknya semakin tidak bagus ya, semakin kalau gamis kan nggak terlihat ada, bahkan ada celananya juga kan kalau pakai gamis itu lebih sempurna untuk menutup aurat. Ya. Cuman kalau sholat nggak boleh pakai celana panjang, sholatnya batal ya, makanya sebelum sholat. Baik, ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika masuk masjid melakukan sholat, maka pantaskan dirimu dengan perhiasan-perhiasan yang layak sebagai seorang hamba yang ingin mengagungkan Allah.
Memakai wewangian. Nah, adakah parfumnya di rumah? Ya, beli parfum untuk sholat, untuk menyempurnakan adab kita dalam ibadah itu sunnah, ya. Yaitu bagian dari ibadah dan insya Allah diganti rezekinya, ya. Ya. Jadi anggaran beli parfum diganti, ya. Kan gak mahal juga, ya. Mahal juga boleh ya, yang gak harus. Dan memang untuk ibadah jangan yang ecek-ecek ya, nanti baunya malah, nanti temennya malah kelapaan sih. Jadi parfumnya nggak enak. Jadi untuk ibadah, sebagaimana kita punya buku mushaf itu, kalau kita beli Al-Quran, beli jangan cari yang murah. Ya, ya. Jadi cari Al-Quran yang mahal ya, untuk ibadah mah yang bagus. Ya. Kalau mampu ya, kalau nggak mampu ya. Termasuk parfum untuk ibadah beli yang mahal, jangan sampai untuk bergaul dengan manusia yang lain itu pakai yang mahal ya. Dan ibadah pakai nyong-nyong yang saja. Pakai yang bagus, harganya yang bagus, ya. Supaya juga teman-teman kita itu sebelahnya juga tidak terganggu. Ya. Sampai parfumnya murahan juga nggak enak juga nih. Si mulai teman memakai wangian. Inna ada yang mu'idin, ini hadis terkait dengan sholat Jumat. Ya. Nabi menyampaikan fal yaktasil. Ya. Inna ada yang mu'idin ja'alallahu lil muslimin, adalah hari raya yang dijadikan Allah untuk muslimin. Faman ja'ila Jum'ah, barang siapa yang menghadiri sholat Jumat, fal yaktasil, adalah dia mandi. Wa in kana tibun fal yamassami. Kalau ada minyak wanginya maka hendaknya dipakai jika mau sholat Jumat terutama. Waalaikum bisiwa, ya. Dan wajib atau sangat ditekankan, kalau alaikum itu sangat Nabi menekankan agar bersiwak sebelum berwajib, ya. Karena memang mungkin yang lain kan dibasuh nggak terlalu berbau, kalau mulut nggak dibasuh nggak dibersihkan itu berpotensi ya, menyebar bau. Baik, hikmah kenapa dilarang orang yang bau badan atau bau mulutnya masuk masjid. Hikmahnya apa? Pertama, masjid adalah tempat ibadah yang harus dijaga kesucian dan kemuliaannya, serta suasananya agar selalu aman dan nyaman untuk semua orang yang beribadah di dalamnya. Ya. Yang kemarin sudah dibahas ya, kalau ada yang sholat nggak boleh dikenceng-kencengin ya. Ini sholat, jangan semuanya kenceng, nanti saling mengganggu. Ya. Atau yang satunya baca Quran. Ya. Sampai baca Quran mengganggu orang yang sholat. Ini semuanya sudah diatur oleh Allah, oleh Rasulnya agar diperhatikan kita semuanya, termasuk dalam masalah bau. Seseorang yang bau mulutnya atau badannya tidak sedap dilarang masuk masjid agar tidak mengganggu kekhusyuan jamaah lain. Apalagi jadi imam, keluar baca dan keluar udaranya. Ya. Setiap orang yang membaca, setiap orang yang membawa bau tidak sedap hendaknya tidak mendatangi masjid. Tahan dulu. Ya. Ya. Tapi saya ingin ke masjid, iya. Kamu masih bau. Ya. Sehingga dia menghilangkan bau tersebut. Ya. Jika memang tidak mau, maka sholatnya di rumah. Gak mau membersihkan, nanti di rumahnya. Mendingan di rumah daripada ke masjid bawa bau. Gitu ya. Ya, jadi tadi yang pertanyaannya antara mandi atau ke masjid. Ya. Kalau mandi ke masjid terlupa. Kalau nggak mandi bau,
mandi dulu, walaupun terlambat. Lebih baik daripada tidak terlambat tapi ganggu, gitu ya. Rasulullah bersabda, man akala sauman aw basalun falyatazilna. Kalau habis makan bawang putih, bawang merah, maka adalah menjauhi kita, tidak dekat-dekat. Awal yang tazil masjid atau menjadi masjid, wal yakut fi baiti, dan silakan dia ya duduk atau sholat di rumah saja. Ya. Dipastikan yang hadir insya Allah ya tidak berbau yang tidak sedap ya, berbaunya harum insya Allah ya, pakai parfum ya. Biasanya parfumnya apa ya? Arehab ya. Bisa pesan itu ya. Baik, bukan hanya manusia yang terganggu oleh bau tidak sedap, malaikat pun terganggu. Malaikat selalu hadir di masjid untuk mendoakan orang-orang yang sedang beribadah di masjid. Keberadaan bau yang tidak sedap bisa menghalangi kedatangan kepada malaikat. Nggak jadi datang karena ada bau ya. Nah ini disampaikan dalam hadis riwayat Muslim, man akal basal wa sauma wal qurrat fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata tata'adda ya mimma yata'adda minhu wal malaikat. Karena malaikat juga terganggu. Ya. Sebagaimana manusia terganggu, malaikat juga terganggu. Baik. Larangan masuk masjid berlaku pada semua bau yang ditimbulkan oleh makanan, minuman atau kegiatan. Jadi tidak hanya bawang putih, bawang merah, ya. Karena waktu itu memang yang menjadi yang memang banyak dikonsumsi itu memang itu ya yang bau-bau. Dan di saat Nabi menyampaikan hadis ini belum banyak yang tahu jengkol ya atau pete atau sehingga itu tidak disebut. Semua yang beraroma busuk hukumnya sama dengan hukum bawang putih dan bawang merah. Ya, yakni dilarang dan makruh hukumnya. Memang nggak sampai haram, makruh. Ya, untuk menghadiri sholat berjamaah di masjid agar tidak mengganggu jamaah lain. Ya. Penyebab bau tidak sedap bisa macam-macam, diantaranya makan pete, jengkol, ya, apalagi mentah-mentah dimakan, ngerokok, apalagi ngerokoknya yang take away itu ya, isinya menyan, wah itu lebih mantap gitu ya. Oh, ya, take away itu dilinting sendiri, ya. Itu lebih sempurna itu baunya ya sampai badan makan itu bagus. Nah orang-orang seperti itu ya mungkin ya terlepas dari hukum merokok ya, tapi yang jelas merokok menyebabkan mulutnya bau. Kalau mau ke masjid pastikan sikat gigi dulu. Ya. Dan pakaian yang dipakai merokok itu diganti karena ketika beliau merokok nempel di bajunya dan itu bau ya, walaupun dia sikat gigi tapi kan bajunya tetap bau sehingga harus ganti. Ada yang ke masjid rokok sampai merokok ya, sama di masjidnya pada disediakan asbak lagi ya ya. Jadi kalau gini ya, kalaupun harus tetap merokok, jangan ada aktivitas merokok di masjid. Gitu ya. Ya, di masjid ini harus dijaga dari bau-bau termasuk asap. Ya. Kalau asap-asap bukhor itu ya, apa ya, yang dibakar harum, apa namanya, itu harum itu ya, itu boleh, itu bagus. Itu di beberapa masjid, aromanya itu harum tuh ada, ternyata ada
dibakar itu pewangi. Ya. Itu bisa menyebabkan, itu lebih efektif daripada kosong-kosong di karpetnya. Lebih baik terus baunya ke seluruh ruangan. Boleh kalau asap itu, karena itu harum. Berkeringat, bau badan. Ya, ada memang orang yang ketika berkeringat bau. Ya, itu harus tahu diri ya. Ya, bahwa ketika dia harus bergabung dengan jamaah yang lain di masjid, maka selesaikan bau badannya dengan mandi atau tilap atau apa. Ya. Kalau dikasih parfum tambah nggak jelas ternyata ya. Coba apa itu? Bau mulut karena belum sikat gigi. Ya, walaupun tidak makan bawang merah, tapi mulutnya bau, sikat gigi, kumur-kumur minimal ya di kosong-kosong ketang dan lain-lain. Ada lagi yang menyebabkan bau, ya, atau pakaiannya yang sudah sebulan tidak dicuci. Nah, ini juga bau, ya, atau rambutnya yang nggak pernah keramas, gitu. Rambut banyak nggak pernah keramas itu harus diperhatikan. Baik para jemaah sekalian, itu intinya bahwa rumah Allah ini harus dimuliakan, ya, dan dijaga dari segala hal-hal yang mengganggu ya ibadah kita bersama-sama di masjid Allah ini. Ya. Dari apa tindakan-tindakan ya. Nah, maksudnya tindakan yang menyebabkan bau tadi adalah habis olahraga misalnya, atau habis bekerja, ya, kemudian pasang kuyung dengan keringat yang bau, nah itu tidak boleh masuk masjid kecuali dibersihkan. Ya. Ada pertanyaannya begini, di lingkungan ini ada di antara kita kan tidak semua enak kerjanya atau project saja mau sholat, mungkin dia mau mandi, bagaimana dia untuk jalan keluarnya bagi mereka itu. Ya nggak harus mandi, yang penting bau keringatnya hilang aja, gimana caranya? Tadi dilap atau dia punya handuk yang mungkin disediakan ketika mau sholat, dialapkan dulu, ganti minimal ganti baju, ya. Nah, itu bisa diusahakan ya. Yang penting ada usaha dulu. Nah, misalnya diusahakan baju ketika zuhur, nanti ganti baju. Sebelum ganti baju, handuk basahnya dilap-lapkan. Itu memang begitu. Tapi kalau langsung memang ya lumayan itu. Antum siap tuh sholat di samping. Ya. Apa yang digunakan padahal zamannya Rasulullah yang sholat waktu tidak pernah di rumah. Iya. Dalilnya itu gini ya. Dalilnya justru pakai dalil hadis sholatul jama'ati afdol min sholatil fardhi. Jadi hanya afdol. Jadi kalau di rumah nggak afdol. Boleh. Maka itu yang kemudian menurunkan derajat perintah itu menjadi sunnah atau fardu kifayah. Ya. Maka saya sendiri cenderung wajib, ya, karena memang Nabi tidak pernah sholat sendiri, ya, dan waktu itu ya sahabat tidak ada yang sholat di rumah, ya, semua. Jangankan sahabat, munafik juga sholatnya di masjid, ya. Ya, jadi yang mengambil pendapat wajib adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, di atas wajib ya tadi Dawud Al-Dhahiri itu syarat sah. Ya. Kalau wajib masih sah
tapi dosa kalau dilakukan di rumah. Ya, dia tadi kalau ditanyakan dalilnya yang membuat kesimpulan itu menjadi sunnah justru yang hadis, karena sifatnya afdoliyah, berarti bagi yang sholat di masjid dijanjikan 27 derajat atau kelipatan pahala, yang di rumah berarti tidak seperti itu. Berarti itu menunjukkan kebolehan, ya gitu. Karena itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Mengenai larangan masuk masjid itu kan salah satunya yang menimbulkan bau. Ada bahwa dari nah itu mengganggu keusuhan sholat berjamaah. Nah di lain hal ada yang bisa mengganggu keusuhan sholat berjamaah, bacaan seseorang keras. Nah itu bisa diatur sama nggak? Ya itu ya termasuk ya. Jadi kalau kita sholat berjamaah, ada yang bacanya keras, mengganggu, nggak boleh. Ya. Walaupun sholat sunnah juga kan. Walaupun sholat sunnah bersama-sama atau sendiri? Enggak, sebelum. Oh, sebelum qobliyah. Qobliyah yang penting tidak mengganggu. Ya. Jadi dia mungkin keras tapi mungkin hanya terdengar tidak jauh dari tempat dia baca, ya, sehingga di situ tidak ada orang, nggak apa-apa. Yang penting kalau di sampingnya ada yang sedang sholat juga, turunkan, ya, sehingga mengeraskan boleh. Misalnya di masjid hanya ada sendiri, ya udah sekecil-kecilnya nggak boleh. Ya, jadi ilahnya itu adalah mengganggu yang lain. Kalau yang lain nggak ada, ya atau ada cuma satu di pojok sana, ya nggak apa-apa, terganggu dia. Nah, kalau dekat-dekat atau misalnya pas di dalam saf kiri kanan gitu ya, maka tidak boleh sendiri. Nggak boleh, ya itu sampainya pasti jadi buyar jadinya konsentrasinya karena ya itu tolong bisa diperhatikan ya terkait dengan bacaan kita ketika sholat berjamaah untuk tidak mengeluarkan suara ya yang mengganggu saudara-saudara kita di samping kiri dan kanan. Ya. Oh ya. Salam. Boleh nggak? Ya, pertanyaannya boleh nggak memakai parfum yang beralkohol sebelum sholat? Ya, dipakai untuk sholat. Ya, masalahnya adalah apakah alkohol itu najis? Gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi yang mengatakan atau yang menganggap tidak boleh karena menganggap bahwa alkohol itu najis. Ya. Innamal khamru apa ya? Ada innamal khamru wal maisru wal ansab wal azlam wal rijsun kan najis. Ya. Hanya apakah ya alkohol yang dicampurkan ke dalam minyak wangi itu hukumnya najis? Najis kan? Enggak ya. Jadi kalau itu kan najis maka pemakaiannya boleh. Ya. Terus ayat itu yang dimaksud najis apa? Najis perbuatannya, ya perbuatan yang buruk maksudnya. Karena kalau najis nanti itu kalau arca itu apa? Berhala itu juga najis dong, ya. Nggak boleh disentuh. Boleh nggak kalau menyentuh batu patung najis nggak? Misalnya ada patung di Bali yang disembah-sembah, kita sentuh, kita harus basuh tangan kita nggak?
Enggak ya. Ya, itu berarti najisnya bukan di batunya, tapi di kelakuannya menyembah batu. Ya, begitu juga apa tadi yang homer itu yang najis bukan alkoholnya, tapi kelakuan meminum homer itu. Jadi yang nggak boleh meminumnya, tapi kalau menyentuhnya tidak apa-apa. Sehingga pemakaian minyak wangi beralkohol boleh ya bagi orang-orang yang ingin melakukan sholat ya gitu. Sebetulnya Ya. Yang haram halal. Kan yang haram mengharamkan yang halal. Oh, ya kan nanya. Ya. Mengharapkan yang halal ya. Yang tadi yang penting yang penting. Yang bawang tadi kan Nabi kan mengatakan saya tidak berani mengharamkan yang dihalalkan Allah. Al halal bayyinun, al haram bayyinun. Cuman ini yang ditanyakan yang tengah-tengah yang itu boleh nggak? Itu kan mustabihat namanya. Bagi orang yang belum tahu namanya mustabihat atau mustabihat. Maka kalau mustabihat ya tanyakan supaya yakin. Ya. Oh. Iya, jadi kalau kita yang tidak bau rokok itu maksudnya bau rokok itu merokok semua. Merokok semuanya. Tapi banyaknya orang melakukan tidak menunjukkan itu boleh. Iya, iya. Zamannya semuanya bau rokok, sehingga orang yang bau rokok itu nggak masalah masuk masjid. Tapi setidaknya menghormati masjid untuk dijaga dari hal-hal yang tidak bersih. Ada baru cerita. Baik, ada yang lain begitu Pak ya. Jadi boleh ya. Jadi campuran-campuran yang insya Allah itu bersih ya. Yang nggak boleh kalau diminum ya. Jadi alkohol diminum ya nggak boleh. Tapi kalau hanya dipakai campuran nyaman minum kan ditelan. Wah ibu berkumur aja. Bisa. Oh, atau yang kumur-kumur itu. Yang kumur-kumur antiseptik yang apa ya betadin atau betadin. Ya, jadi pakai kumur itu boleh. Kalau itu ada alkoholnya di kumur boleh. Dan yang penting tidak ditelan. Ya. Betul ya. Maksudnya. Baik para jemaah sekalian ya kita cukupkan semoga bermanfaat dan kita bisa praktekkan menjaga kemuliaan dan kebaikan masjid kita semuanya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.